balik lagi sama aku Nisa dalam program acara Berbisa Berbincang bareng Nisa. Waktunya santai dan dengerin bincang kita ya. Kali ini aku punya bintang tamu yang gak kalah kece. Dia adalah seorang beauty influencer dan juga seorang entrepreneur. Bang, siapa hayo? Langsung aja kita dengerin. Hai, aku di sini lagi bareng sama seorang beauty influencer dan juga seorang entrepreneur yaitu Kak Fani. Hai Kak Fani. Hai semuanya. Gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Oh, kesibukan kakak kalau aku boleh tahu apa aja ya? Akhir-akhir ini aku masih tetap lanjutin konten terus ya, karena kan ada konten YouTube ya aku. Terus juga aku punya produk baru launching ya. Itu produknya tuh berupa make up. Terus juga sekarang lagi sibuk promosi-promosi aja sih. Gimana nih kakak bisa terjun ke dunia ke dunia beauty influencer dan juga kakak kan seorang entrepreneur kan? Iya. Aku nih awalnya karena hobi sih gitu kan, hobi aja gitu. Terus juga suka dokumentasiin gitu kan, buat pribadi aja gitu. Terus juga iseng upload ke sosial media lah gitu. Awalnya juga aku pakai makeup sendiri gitu, maksudnya yang ada di rumah punya orang tua kayak gitu kan. Terus juga aku iseng upload lah gitu, ikut-ikutin beauty influencer lain kayak gitu. Terus akhirnya suatu ketika ada suatu agensi yang nge-reach out aku kayak gitu. Ternyata aku diundang untuk gabung sama agensinya. Jadi sampai sekarang lah terbentuk sampai sekarang ini. Agensinya juga masih yang sama. Wah, berarti kakak termasuk udah centil ya kak dari kecil? Iya, betul banget. Dari nol banget nih seorang Kak Fani bisa jadi seperti sekarang ini ya. Apa nih tujuan utama kakak yang dari seorang beauty influencer? Apalagi kamu juga seorang entrepreneur kan? Oh iya, sebenarnya awalnya itu tadi untuk mengembangkan hobi ya. Terus juga karena minat banget di soal makeup kayak gitu-gitu. Tapi juga untuk sharing aja sih, sharing sama orang-orang kalau misalnya skill yang aku punya, makeup yang aku punya. Terus juga aku supaya mengeksplor diri aja soal makeup gitu aja. Apakah dengan menjadi beauty influencer kakak memiliki tantangan tersendiri nih dari diri kakak sendiri? Ya sebenarnya tantangannya banyak ya, kayak karena aku sudah punya konten tetap gitu kan, jadi aku harus terus nyari ide-ide baru gitu untuk upload setiap harinya kayak gitu kan. Terus juga biasanya ini sih ada aja dukungan orang yang mendukung, ada juga yang menjatuhkan kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih hambatannya. Hal apa yang bisa kakak jadikan motivasi untuk membuat kakak bisa bertahan dan mempertahankan bidang yang kakak geluti sekarang ini? Motivasinya sebenarnya itu ya, karena aku udah punya konten tetap, udah banyak yang suka, terus juga udah banyak yang mau belajar juga dari konten-konten aku. Jadi itu orang-orang itu yang membuat aku termotivasi untuk terus berkonten kayak gitu. Pernah nggak sih kakak ngalamin kendala nih di masing-masing bidang yang lagi kakak tekunin sekarang? Oh iya, kayak misalnya sekarang aku ngonten soal ini ya, beauty kayak gitu-gitu, sama aku juga kan sekarang ini ya, punya produk sendiri kayak gitu. Yeah. Tantangannya tantangan ya? Ya, kendalanya? Oh, kendalanya itu aku ini sih, kalau misalnya kayak ini kan terjunnya berarti jatuhnya ke bidang bisnis ya. Iya. Sebenarnya aku nih buta banget soal bisnis kayak gitu, jadi harus benar-benar mulai dari nol, terus belajar dari nol juga. Tapi untungnya aku punya orang-orang yang mau ngajarin aku soal bisnis kayak gini, kayak gitu. Kalau untuk beauty influencer sendiri, kayak konten-konten beauty-nya itu aku karena udah terbiasa ya, maksudnya udah ngerti soal itu, udah suka soal kayak gitu, jadi kendalanya sih nggak ada ya. Berarti sejauh ini dari si kakak ya, karena kakak kan membangun semuanya dari nol. Berarti dari entrepreneur tuh kakak benar-benar belajar banyak banget Belajar banyak banget. Tapi mungkin karena udah jadi entrepreneur, berarti kakak beauty influencer tuh lebih berkembang semakin ke depannya. Semakin semoga ya. Apa nih kesan kakak yang terjun di bidang beauty influencer yang juga menjadi seorang entrepreneur? Maaf apa? Kesannya ya. Oh ya, kesannya ini sebenarnya happy aja ya. Aku tetap enjoy karena ini adalah bidang yang benar-benar aku minati gitu. Jadi enjoy aja, happy kayak gitu.
Kalau boleh tahu apa nih Kak perbedaannya dari kedua masing-masing itu, dari sisi entrepreneurnya sama sisi beauty influencer ya? Oh iya. Sebenarnya perbedaannya pasti beda lah ya. Kalau misalnya ini kan berupa konten yang aku buat sendiri kayak gitu, aku kelola sendiri kayak gitu. Kalau misalnya di sini aku ada kerjasama juga sama suatu produk kayak gitu. Tapi juga kan bisa juga gak cuma aku yang atur, tapi juga ada orang lain yang ngebantu. Jadi perbedaannya itu sih. Apa nih planning Kakak ke depannya buat menjadi seorang beauty influencer dan juga seorang entrepreneur? Planningnya aku bakal tetap terus konten ya, pastinya akan aku lanjutin terus. Tapi juga aku mau fokus ke pendidikan juga kayak gitu. Wah, mau pendidikan di mana nih Kak? Kalau aku pengen lanjutin S2 aku di Eropa. Wah, jauh banget ya guys di Eropa. Semoga bisa terwujud ya Kak. Amin, Amin. Doain ya teman-teman. Mungkin Kakak bisa memberikan pesan atau motivasi untuk pemirsa yang sedang menonton kali ini. Ini buat kalian semua yang mau memulai apa yang kalian suka. Ini nggak cuma soal beauty influencer aja ya, nggak cuma di bidang kecantikan, tapi apapun mimpi-mimpi kalian. Pokoknya kalian jangan pernah menyerah. Pokoknya terus coba. Jadi jangan menyerah. Gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Fani yang sudah memberikan motivasi kepada Terima kita kasih. semua. Semoga harapan dan impian Kakak bisa dapat terwujud dengan mudah serta dipermudah ya. Amin. Baik, itu dia. Tadi pemirsa bincang-bincang aku dengan Kak Fani. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua untuk selalu mau mencoba, berusaha keras dan pantang menyerah. Aku Anissa, pamit undur diri. See you next week. Have a nice day. Bye.